Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan terjadi ketegangan antara Maiso Jenar dan Lembu Soro di pendopo Banyu Biru, di mana Lembu Soro tetap menyatakan bahwa Aryo Saloka sudah mati, dan Maiso Jenar pun tetap bersikukuh menjelaskan bahwa Aryo Saloka masih ada dan akan kembali ke Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Maiso Jenar memandang Sawung Sariti dengan sudut matanya. Sekali lagi ia merasa muak melihat wajah itu. Wajah yang tampan dan bersih, namun di belakang wajah itu tersirat kelicikan hatinya. Tiba-tiba ia teringat kepada Joko Soko dari Nusa Kambangan. "Anggir," kata Maiso Jenar kemudian, "biarlah kami berbicara secara orang tua. Sebaiknya Anggir bermain-main saja di halaman daripada mencampuri urusan ini." Bara yang mula-mula berkobar di dada Sawung Sariti masih belum padam. Ditambah dengan kata-kata Maiso Jenar yang cukup tajam itu, maka semakin menyalalah hatinya. Tapi sebelum ia menjawab, Lembu Soro telah mendahuluinya. "Adi Maiso Jenar, aku tidak mau membicarakannya lagi. Aku sudah memutuskan untuk menganggap Aryo Saloka telah mati, dan Kakang Gajah Suro pun telah dihukum mati di Demak sebagai akibat dari pengkhianatannya, meskipun aku telah berusaha untuk mencegahnya." "Maaf Kakang," potong Maiso Jenar, "aku datang untuk membicarakannya, bukan untuk sekedar menghadap yang di pertuan di Banyu Biru sekarang." "Cukup," potong Lembu Soro, "tidak ada yang aku bicarakan." Maiso Jenar benar-benar tersinggung karenanya, ditambah dengan perasaan muaknya sejak bertemu dengan orang tua itu untuk pertama kalinya. Karena itu ia menjawab lantang, "Kalau kau tidak mau berbicara, aku akan berbicara dengan rakyat Banyu Biru dan membuktikan kepada mereka bahwa Aryo Saloka akan berada di tengah-tengah mereka." Mendengar ancaman Maiso Jenar itu, Lembu Soro terperanjat. Tapi kemudian ia pun menjadi marah dan menjawab, "Adi Maiso Jenar, akulah kepala daerah Perdikan ini. Akulah yang berwenang atas rakyat dan daerah ini. Tak seorang pun akan aku perkenankan melanggar wewenangku. Apalagi kau, Ayah Suro Dipoyono pun tidak." Wonomerto mendengar kata-kata itu dengan dada yang berdentam-dentam. Telinganya serasa tersentuh bara api. Maka katanya lantang, meskipun ia langsung berhadapan dengan bahaya yang dapat saja merenggut jiwanya, "Anak Mas Lembu Soro, akulah yang mula-mula minta kepada anak Mas untuk mengawasi daerah Perdikan ini sepeninggal anak Mas Gajah Soro. Tetapi cerita tentang anak Mas Lembu Soro tak dapat ditutupi lagi. Cerita tentang hilangnya anak Mas Aryo Saloka yang untung dapat diselamatkan oleh anak Mas Maiso Jenar. Cerita tentang laskar yang anak Mas namakan Laskar Pamingit dan Banyu Biru yang ingin membebaskan anak Mas Gajah Soro dengan menyerang pasukan dari Demak. Seterusnya cerita tentang hilangnya Pandan Kuning dan Sawung Rono." "Cukup," teriak Lembu Soro. "Ternyata rambutmu yang telah putih itu sama sekali tidak mencerminkan hatimu yang putih. Kau ingin melihat darah mengalir di Banyu Biru. Kalau dengan demikian kau akan dapat mengambil keuntungan, maka kaulah orang yang pertama-tama aku lenyapkan sekarang ini." Tak seorang pun yang dapat melenyapkan kenyataan yang telah terjadi. Siapapun orang berusaha menutupi kebenaran dan menghapuskan, namun kebenaran itu tak akan lenyap, sanggah Wonomerto dengan berani. "Jangan menggurui aku," bentak Lembu Soro. "Aku tahu kau sudah berusia lanjut,
Tetapi jangan berlagak lebih pandai daripada orang muda. Bagiku tidak ada tempat bagi kalian di Banyu Biru. Maisa Jenar sekali lagi mencoba untuk yang terakhir kalinya menempuh cara yang baik-baiknya bagi penyelesaian Banyu Biru. Katanya, Ki Ageng Lembusura, mumpung segala sesuatu belum terlanjur, marilah kita tenangkan hati kita. Berilah aku kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kami yang sebenarnya, bahwa tak ada artinya bertentangan antara kita sama kita. Biarlah kita cari jalan yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah kita. Lembusura mendengus, matanya benar-benar telah mancar merah membara. Agaknya kaulah sumber dari keributan ini. Kau telah membuat seorang anak muda menggantikan kesempatan Arya Saloka untuk kepentinganmu. Kau cari seorang anak muda yang mirip dengan anak itu. Kau ajari dia menyebut aku paman dan menyebut nama ayahnya Gajah Suro. Kau ajari dia menuntut hak atas Banyu Biru. Ki Ageng Lembusura, potong Maisa Jenar, demi kehormatan kita masing-masing, jangan katakan yang bukan-bukan. Nah, jawab Lembusura berapi-api, bukankah kau takut melihat kenyataan itu? Kenyataan bahwa permainan kotormu telah aku ketahui. Kau telah benar-benar tersesat. Kalau tanggapanmu itu jujur, maka kau benar-benar telah berdiri di atas alas yang gelap, yang sama sekali dipancari oleh kebijaksanaan. Cukup, teriak Lembusura dengan gemetar. Jangan buat aku kehilangan kesabaran. Maisa Jenar adalah seorang jantan, seorang perwira yang tak mengenal surut. Ketika ia mendengar teriakan-teriakan dan bentakan-bentakan itu, bagaimanapun sabarnya ia menjadi marah pula. Karena itu ia pun kemudian menjawab lantang, Kakang Lembusura, kalau kau berbicara atas hak, maka akulah yang memegang hak sekarang ini atas Banyu Biru. Aku telah menerima wewenang langsung dari Kakang Gajah Suro sejak Kakang Gajah Suro meninggalkan daerah ini. Akulah yang mendapat tugas darinya untuk mengamankan Banyu Biru dan putranya Arya Saloka. Akulah sekarang yang mempunyai kewajiban untuk mengatur Banyu Biru berdasarkan dan bersumberkan wewenang yang diberikan oleh Kakang Gajah Suro. Karena itu jangan mencoba membatasi usahaku memulihkan pemerintahan di Banyu Biru. Lembusura telah benar-benar kehilangan pengamatan diri. Tiba-tiba ia berkisar maju dekat-dekat di muka Maisa Jenar sambil menuding wajahnya. Lembusura berkata, Kau adalah orang yang paling berbahaya bagi Banyu Biru. Kau adalah sumber bencana sejak hilangnya Kyai Nogososro dan Kyai Sapu Inten. Aku telah menasihatkan kepada Kakang Gajah Suro untuk menangkapmu, tetapi ia tidak mau. Dan sekarang ketika kau hadir kembali ke daerah ini, tersebarlah desas-desus bahwa keris itu berada di Banyu Biru. Bukankah itu jelas? Jelas bahwa kau yang telah mencuri kedua pusaka itu. Maisa Jenar tiba-tiba juga kehilangan pengamatan diri. Ketika tangan Lembusura masih berada di depan wajahnya, tiba-tiba dengan kerasnya ia memukulnya ke samping. Dan kemudian dengan cepat getaran cahaya ia melompat turun dari pendopo dan berkata kepada Lembusura dengan marahnya, Lembusura, aku adalah laki-laki seperti kau. Lembusura pun kemudian meloncat tak kalah cepatnya dengan wajah yang bengis. Ia berdiri berhadapan dengan Maisa Jenar. Sementara itu Wonomerto, Bantaran, dan Panjawi pun segera berlompatan dan tiba-tiba mereka sudah bersiap untuk bertempur. Dalam pada itu setiap laskar Banyu Biru dan Pamingit yang berada di halaman itu segera mendesak maju. Dan dalam waktu yang singkat mereka telah mengepung pendopo. Apalagi ketika kemudian Lembusura berkata lantang pada mereka, Hei laskar Banyu Biru, selamatkan daerahmu dari orang-orang yang ingin merampas milikmu. Sebab mereka masih belum melupakan beberapa tahun yang lalu. Mereka hampir mencincang kau ketika mereka menyadari bahwa kau telah mencuri pusaka-pusaka yang dengan susah payah diusahakan oleh Kakang Gajah Suro. Tapi Kakang Gajah Suro terlalu baik hati kepadamu.
Laskar Banyu Biru dan Pamingit itu pun kemudian semakin mendesak maju. Dan tiba-tiba terdengar di antara mereka suatu teriakan, "Bunuh!" Maeso Jenar mutar tubuhnya seperempat lingkaran. Dengan kaki renggang ia menghadapi setiap kemungkinan. Ketika dilihatnya laskar di sekitarnya semakin mendesak maju, ia pun berteriak kepada Lembu Suro, "Aku adalah orang terakhir yang mendapat kepercayaan Kakang Gajah Suro." Lembu Suro menyaut keras, "Omong kosong." Tapi Maeso Jenar tidak memperhatikannya sama sekali. Dengan lantang ia meneruskan kata-katanya, "Kalau ada di antara kalian Laskar Banyu Biru, benar-benar Laskar Banyu Biru, dengarkanlah kata-kataku. Kalau kalian menyerang aku adalah sama saja kalian menyerang Gajah Suro yang memberikan kepercayaan kepadaku untuk mengasuh dan mengamankan putranya Aryo Saloko. Dengan demikian kalian telah merupakan diri kalian sendiri sebagai pengawal-pengawal setia Banyu Biru. Siapakah yang telah bekerja sepenuh hati untuk Banyu Biru? Siapakah yang telah membangun tempat-tempat ibadah tersebar di tempat penjuru Banyu Biru? Siapakah yang telah menggali parit-parit untuk sawah-sawah kalian? Dan siapakah yang paling bersedia hati pada saat Banyu Biru dilanda oleh arus kejahatan dari gerombolan hitam dan menelan banyak korban beberapa tahun yang lalu? Dan siapakah yang telah mempertaruhkan dirinya bagi ketentraman rakyat Banyu Biru ketika pasukan dari Demak datang ke tempat ini karena desas-desus dan fitnah atas kebersihan hati rakyat Banyu Biru, di samping kesetiaannya kepada Panji-Panji Gulo Klopo yang pernah dibelanya mati-matian? Siapa? Dan siapakah di antara kalian yang pada saat itu ikut serta dengan Gajah Suro dan hampir saja terjadi perlawanan terhadap Demak? Siapa? Dan apakah yang kalian lakukan sekarang? Kalian telah mengingkari diri kalian dan kesetiaan kalian atas tanah. Lembu Suro tidak mau mendengar Maeso Jenar berkata terus. Dengan penuh kemarahan ia berteriak, "Jangan dengarkan orang ini mengigau di tengah hari. Dan jangan dibiarkan ia mengelabui mata rakyat Banyu Biru. Nah, karena orang itu tidak mau menutup mulutnya, adalah tugas kalian untuk menyumbatnya." Beberapa orang Pamingit semakin merapatkan kepungan mereka, tetapi beberapa laskar Banyu Biru menjadi ragu-ragu. Tiba-tiba mereka ingat jelas seperti baru kemarin saja terjadi. Ki Ageng Gajah Suro segelar papan dengan gelar Perang Gajah Meto menyongsong kedatangan pasukan Demak dalam gelar Cokro Byuho. Jelas tergambar kembali dalam ingatan laskar Banyu Biru ketika pasukan Demak mengubah gelarnya menjadi gelar Garuda Nglayang. Diingatnya pula oleh mereka bagaimana Gajah Suro menjadi gemetar ketika dilihatnya panji-panji yang berwarna gulo klopo melambai-lambai di atas ujung pasukan Demak. Pada saat itulah mereka melihat Gajah Suro menyerahkan putranya Aryo Saloko kepada orang itu, orang yang bernama Maeso Jenar, yang sekarang berdiri di hadapan mereka. Karena itulah ketika orang-orang Pamingit bergerak maju, mereka tetap berdiri di tempat, seolah-olah terpukul di atasnya. Dengan demikian, tanpa dibuat, terjadilah dua lingkaran pasukan di halaman itu. Pasukan Pamingit yang semakin mendesak maju, dan di luar lingkaran itu berdirilah dengan bimbang pasukan Lembu Suro yang semula berasal dari Laskar Banyu Biru, yang tidak banyak mengerti tentang mereka sendiri dan tentang tanah mereka. Sedangkan orang-orang Pamingit yang menjadi semakin rapat itu pun kemudian ragu ketika mereka melihat Maeso Jenar siap dalam siaga tempur di sampingnya. Berseberangan di tiga penjuru terlihat Wonomerto yang tua, bantaran yang kokoh kuat, dan Penjawi dengan wajah yang tegang namun penuh keikhlasan. Mereka memegang keris masing-masing siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Tapi kemudian mereka menjadi sadar akan tugas mereka ketika mereka melihat Lembu Suro dengan wajah berapi-api berdiri bertolak pinggang di dalam lingkaran itu. Apalagi ketika kemudian Lembu Suro tidak sabar lagi, tiba-tiba dengan suara berdesing menakutkan mencabut pedangnya, pedang yang tidak berukuran lumrah.
Melihat pedang itu, hati Maisa Jenar benar-benar melonjak didesak oleh kemarahannya. Agaknya Lembu Soro telah benar-benar ingin membunuhnya. Karena itu tiba-tiba ia bersiap dalam sikap terakhir. Apabila pedang itu ternyata benar-benar terayun ke arahnya, maka ia harus dalam waktu singkat-singkatnya memukul kembali. Pukulan yang menentukan, sebab kemudian ia harus bertempur melawan jumlah yang besar. Dan apa yang ditunggunya benar-benar terjadi dengan suara berdesing panjang. Pedang itu terayun deras sekali menyambar lehernya, tetapi Maisa Jenar telah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu dengan lincahnya ia merendahkan diri dan meloncat ke samping. Dalam pada itu Wonomerto, Bantaran, dan Panjawi segera berloncatan merenggang untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Dan ujung-ujung tombak yang rapat berjajar di setiap mereka telah merunduk mengarah ke dada mereka. Maisa Jenar pada saat itu telah benar-benar kehilangan pengamatan diri. Ia merasa bahwa tidaklah mungkin baginya bersama-sama dengan kawan-kawannya yang hanya berjumlah 5 orang itu bertempur melawan segenap laskar yang berada di halaman itu, yang diantaranya adalah orang-orang seperti Lembu Soro, Sawung Sariti, bahkan mungkin akan ikut campur pula Ki Ageng Soro Dipoyono. Karena itu ketika pedang Lembu Soro dengan derasnya menyambar di atas kepala Maisa Jenar, segera ia tegak di atas satu kakinya dan hampir saja ia menyalurkan segenap kekuatannya pada sisi telapak tangan kanannya dalam wujud ilmunya yang luar biasa, Sosro Birowo. Beberapa orang berlompatan mundur, sedangkan Lembu Soro sendiri menjadi cemas. Ia tidak bisa berbuat lain daripada segera mempersiapkan dirinya atas lambaran ilmu saktinya lebur seketi. Tapi tiba-tiba melontarlah sosok tubuh memasuki lingkaran itu, dan dengan tenang berdiri di depan Maisa Jenar, menepuk kedua pundaknya dan berkata lirih, "Tenangkan hatimu, Maisa Jenar. Ilmumu sekarang adalah jauh lebih dahsyat daripada 5 tahun yang lalu." Kata-kata itu bagi Maisa Jenar seolah-olah setetes embun di atas relung-relung hatinya yang membara. Apalagi ketika ia melihat wajah orang itu yang dengan senyum kecil memandangnya seperti seorang kakak dengan penuh kasih sayang, maka tiba-tiba pandangan Maisa Jenar jatuh di tanah di depannya. Maisa Jenar menjadi malu kepada diri sendiri dan kepada Kebu Kanigoro, orang yang telah membawanya kembali ke alam kesadaran. Apalagi ketika Kebu Kanigoro berbisik, "Bukan demikian maksud kedatanganmu kali ini, Maisa Jenar." Maisa Jenar yang masih tertunduk berdesis perlahan-lahan, "Maaf Kakang, aku kehilangan kesadaranku ketika Lembu Soro menyerangku." "Angkatlah wajahmu," Kebu Kanigoro meneruskan, "dan lihatlah siapa yang berdiri di depan Lembu Soro itu." Ketika Maisa Jenar mengangkat wajahnya dan memandang ke arah Lembu Soro, ia menjadi terkejut. Di depan orang itu telah berdiri seorang tua yang sudah berambut putih dan berjenggot putih, memandangnya dengan mata sayang. Tanpa disengaja, Maisa Jenar segera membungkuk hormat sambil berkata dengan taksimnya, "Baktiku untuk Paman Soro Dipoyono." Orang tua itu mengangguk pula jawabnya, "Salamku untukmu, Maisa Jenar, dan untuk kalian yang datang bersamanya." Kebu Kanigoro masih belum mutar tubuhnya. Ia masih menghadap kepada Maisa Jenar. Dengan berbisik ia bertanya, "Nah, bukankah kau sudah mengenalnya? Apakah orang itu ayah Lembu Soro?" "Ya," jawab Maisa Jenar perlahan. "Aku mengaguminya. Ia pasti seorang yang sakti. Menilik geraknya yang luar biasa," gumam Kebu Kanigoro sambil membalikkan diri dan kemudian membungkuk hormat pula. Dengan wajah yang masih sesuram semula, Soro Dipoyono berkata, "Aku menyesal bahwa sesuatu yang sama-sama tak kita kehendaki telah terjadi." Dengan suara yang dalam, Kebu Kanigoro menjawab, "Demikian pula kami. Mudah-mudahan hal-hal yang tak dikehendaki itu tidak terulang kembali." Soro Dipoyono mengangguk-anggukkan kepala, kemudian pandangan matanya berkisar kepada Panjawi
Bantaran dan kemudian Wonomerto. Adi Wonomerto, apakah kau sehat-sehat saja selama ini? Wonomerto menjadi terharu mendengar sapaan Surodipoyono itu. Surodipoyono baginya adalah seorang pemimpin yang pada masa-masa menjalankan tugas menjadi kebanggaannya. Kebanggaan seluruh daerah Perdikan yang dulu disebut Pangrantunan. Karena itu dengan hormat ia menjawab, "Kakang, bagaimana Kakang agaknya? Aku pun selamat. Demikian juga anak Banyu Biru yang pergi bersamaku." Surodipoyono menarik napas dalam-dalam ketika ia melihat berkeliling. Matanya menjadi bertambah suram. Ia melihat dua lingkaran di halaman itu. Laskar Pamingit di lingkaran pertama dan Laskar Banyu Biru di lingkaran kedua. Masing-masing masih erat memegang senjata mereka. Bagi Surodipoyono yang hampir seluruh hidupnya diserahkan kepada tanah Perdikan itu, melihat peristiwa itu dengan sedih. Apa yang dilihatnya di halaman itu adalah lambang perpecahan yang terjadi saat itu. Perpecahan antara Pamingit dan Banyu Biru, dua daerah yang seharusnya dapat saling mengisi dan saling memperkuat ketahanan diri dalam segala bidang. Kemudian kepada Lembu Soro ia berkata, "Lembu Soro, bukankah lebih baik kalau kau persilakan tamumu ini duduk kembali? Dan bukankah lebih akrab kalau kau jamu tamu-tamu ini dengan sekedar pelepas haus, daripada kau suguhkan kepada mereka pameran kekuatan yang tak berarti?" Lembu Soro tidak begitu senang mendengar kata-kata ayahnya, tetapi ia tidak berani membantah. Karena itu ia hanya dapat menggigit bibir. Sehingga sekali lagi Surodipoyono berkata, "Lembu Soro, persilakan tamumu duduk kembali." "Baik ayah," jawabnya, singkat. Tapi Lembu Soro masih belum persilakan tamu-tamunya, malah kemudian ada sesuatu yang dicarinya. "Sariti, Sariti," panggilnya. "Ya ayah," jawab Sawung Sariti, masih duduk di tangga pendopo. "Kemarilah." Sawung Sariti tidak menjawab, tetapi bibirnya masih menyeringai kesakitan. Sehingga ketika Lembu Soro melihatnya, ia menjadi terkejut. "Kenapa kau?" Sawung Sariti tidak menjawab. Hanya matanya saja yang membentur wajah kakeknya Lembu Soro, kemudian tergopoh-gopoh datang kepadanya. Dan sekali lagi ia bertanya, "Kenapa kau?" "Kakek," jawab Sariti singkat. Lembu Soro menoleh kepada ayahnya, kemudian ia bertanya, "Kenapa dengan Sariti, ayah?" "Ah," jawab Surodipoyono sambil mengerutkan keningnya, "aku hanya mencegahnya bermain-main dengan tombak." Semua mata segera tertuju pada Sawung Sariti. Ia menjadi tidak senang ketika seolah-olah dirinya menjadi tontonan. Ketika ia tidak segera dapat berdiri dan pergi dari tempatnya, kakinya terasa sakit bukan main, bahkan seolah-olah tidak dapat digerakkan sama sekali. Sedang tangannya menjadi kesemutan dan gemetar. "Ayah," kata Lembu Soro dengan nada menyesal, "apakah ayah akan membiarkannya demikian?"